BerKNIM Raya, ngobrol santai tapi bermakna. Yang lagi viral, yang jadi cerita, kita bahas semua. BerKNIM Raya, ngobrol santai tapi bermakna. Yang lagi viral, yang jadi cerita, kita bahas semua tanpa drama. Dari isu hangat sampai fakta nyata, buka sudut pandang bukan cuma kata. BerKNIM Raya, dengarkan rasakan. Project sedikit ngobrol santai tapi mentercerahkan. Yang lagi viral kita kupas sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to podcast Reverse Riani Universe. Saya Riani Raiba. Saya Revita Riani. Teteh, kali Iya. ini kita lagi berada di salah satu kantor dinas yang ada di Kabupaten Muara Enim. Apalagi kalau bukan kantor dinas pariwisata dan ekonomi kreatif. Nah, Mbak Repi ngomongin soal pariwisata, Ya. pastinya juga kita sedang berada di kantor dinas pariwisata ekonomi kreatif. Nah, Mbak Repi hari ini kita kedatangan tamu spesial, Ya. sosok yang memiliki peran besar dalam menggerakkan pariwisata khususnya Kabupaten Muara Enim. Ya. Beliau ini adalah Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, Bapak Kandar Budizon Eskom MM. Selamat datang, Bapak. Selamat datang, Bapak. Oh, terima kasih sudah memberikan waktunya untuk podcast kita. Iya, di tengah kesibukan. Bapak apa kabar? Alhamdulillah sehat. Masya Allah, luar Apa biasa. kesibukan belakang ini, Pak? Untuk kesibukan karena saya juga kan baru menjabat sebagai kepala dinas di Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Kabupaten Muara Enim, mungkin banyak hal-hal yang perlu kita benahi, ya, termasuk SDM dan ya tempat-tempat yang lainnya. Iya, alhamdulillah kalau sehat. Sekarang Pak, setelah berada di titik menjadi kepala dinas pariwisata dan ekonomi kreatif, boleh diceritakan Pak untuk sahabat Reverse di rumah latar belakang pendidikan Bapak? Iya. Kalau bicara masalah pariwisata, sebenarnya tidak harus apa sih latar belakang pendidikan, karena pariwisata ini kan sifatnya umum. Iya. Nah, karena saya latar belakang pendidikan S1 itu di bidang komputer, nah, tapi di S2-nya saya ambil itu manajemen SDM, artinya memang ada hubungannya dengan dinas pariwisata, karena pariwisata sekarang kan tidak lepas dari namanya promosi. Dan promosi sekarang kita katakan udah lewat digital semua. Nah, artinya kalau kita bicara masalah latar belakang pendidikan, ada sentuhannya di komputer. Nah, gitu. Bapak Kandar, oh, luar biasa ya, Masya Allah. Kita bisa di sini, hadir di sini dengan beliau. Bapak, selain Bapak selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, pastinya Bapak memiliki banyak hobi. Boleh nggak sih Pak, biar Sobat Podcast tahu sebenarnya hobi Bapak itu apa sih? Hobi ini banyak sih. Yang jelas salah satunya bagaimana untuk membuat sesuatu itu maju, ya sering-sering berhayal. Salah satu hobi itu berhayal. Guys. Dari hayalan bisa menciptakan sesuatu. Tapi salah satunya saya juga senang namanya traveling, saya hobi. Nah, karena sana ya salah satunya itu pariwisata itu kan jelas tempat kita berwisata. Nah, traveling salah satu ya hobi saya gitu. Tapi saya setuju Pak, memang berhayal itu kadang-kadang mengantarkan kita pada kenyataan yang baik, karena Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Kalau kata ada ayat Al-Quran yang menyebutkan demikian. Bapak nih ngomong-ngomong soal traveling tadi, Bapak suka traveling. Bapak kalau boleh pilih pantai atau pilih gunung? Sebenarnya dua-duanya sama. Nah, karena ada plus minus semua. Orang kota pasti senangnya ke gunung. Iya, betul. Ya kan, orang desa juga sebaliknya pasti senangnya ke pantai. Artinya dua-duanya sama. Tapi untuk di Kabupaten Muara ini, kebetulan kita bukan wilayahnya pantai, jadi orang mungkin enaknya ke gunung lah gitu kan. Nah, kita juga bagaimana supaya orang tuh ada daya tariknya untuk ke gunung gitu. Betul sekali. Nah Pak, dari semua tugas yang ada, bagian mana yang paling menantang menurut Bapak? Ya,
salah satu tujuan kita adalah untuk memajukan pariwisata. Iya. Yang paling tantangan itu sebenarnya adalah SDM-nya. SDM-nya betul. Karena dari SDM-nya sebenarnya bisa memajukan Iya. apapun itu, Ya, betul. seluruh bidang pasti SDM. Iya, Nah ini betul, tantangan kita karena mengkolaborasikan sifat-sifat yang beda-beda itu luar biasa. Iya, Nah ini betul. kita lambat laun berangsur-angsur sudah kita ciptakan Iya. untuk kebersamaan tim. Iya betul ya, gitu. harus ada harmonisasi Iya. ya. Betul, pastinya, betul. Pak. Harus ada harmonisasi. Bapak sebagai Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, apa aja sih Pak tanggung jawab utama yang mungkin belum banyak diketahui oleh masyarakat di luar sana? Tanggung jawab ini banyak karena segala sesuatu kan tertumpunya di kepala dinas. Itu. betul. Ya banyak. Iya. Semua tanggung Bapak ini jawab murah itu. senyum sekali ya dari tadi, Masya Allah, adem Manis sekali ngelihatnya. senyumnya. Teman-teman Reapers ini Bapak kita harus digarisbawahi ini Bapak Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nanti kalau ketemu di jalan boleh disapa, nanti dibalas dengan senyuman. Sangat murah senyum sekali. Ah. By the way nih Pak, ngomong-ngomong lagi, ya Allah luar biasa ya. Bapak nih, kalau misalnya ada teman Ani ya, atau enggak teman Atau dari teman Mbak Reti, Revita iya. dari luar kota yang ingin menanyakan perihal wisata yang ada di Kabupaten Muara Enim. Nah, wisata apa yang akan Bapak kasih kalau nggak Bapak rekomendasikan kepada masyarakat di luar sana dan Iya. teman-teman? Untuk destinasi wisata di Kabupaten Muara Enim kan banyak. Iya, banyak Tapi sekali. ada prioritas yang kita angkat yaitu di air terjun Curug Bergung. Iya. Nah, kenapa kita angkat ini? Pertama, ya saya juga dilahirkan di sana. Iya. Itu. Yang kedua, air terjun Bergung ini salah satu yang murni Dari alam. peningkatan PAD. CAD di PAD, Kabupaten iya. Muara Enim. Nah, itu. Kalau untuk tempat wisata itu kan banyak di Muara Enim, bahkan sekali. ratusan. Banyak sekali. Nah, contohnya Danau Deduhuknya bagus. Iya. Nah, tapi kan ada kendala masalah aksesnya, belum sempurna. Terus tuh di sana juga masih dalam kawasan Hutan ya. hutan. Nah, jadi ada keterbatasan kita untuk mengolahnya. Nah, saya juga kalau mengarahkan pasti saya arahkan ke Bedegung itu air terjun. Ya. Karena juga Air terjun. wisatawan juga nggak harus menikmati air terjun. Sekarang kan sudah ada Ada rafting. rafting. Iya betul. Nah, Arung jeram ya. sudah ada flying fox, Oh, ada ada, flying fox-nya. udah flying fox. Terus tuh ada juga sepeda gantung. Tapi ke iya. depan, Luar biasa ya, Pak, ya? Dan juga di sana kita sudah ada villa. Villa. Artinya kalau ada wisatawan yang jauh-jauh dari luar Muara Enim Iya. yang ingin datang ke sana, jadi nggak ragu. Oh ini mau nginep kemana gitu. betul. Jadi bisa di villa juga, bisa juga camping nggak Pak di situ? Bisa. Wah, luar biasa. Berarti Bisa bakar-bakar. tapi Bisa bakar-bakar. FYP Mbak itu wisata air Bedugong itu fun fact-nya seperti itu Pak. Kita lihat di beberapa sosial media air Curug Bedugong itu sangat FYP karena dari arung jeramnya, karena banyak sekali para rafter Iya. yang mengikuti arung jeram di situ. Apalagi sekarang ada FAJI ya, Federasi Arung Jeram Indonesia. Iya betul. Itu salah satu komunitas yang emang menaungi arung jeram atau untuk para rafter luar biasa. Bahkan kemarin pernah kita adakan lomba arung jeram. Oh ya? Ya, tanpa kita undang secara kedinasan, ketua DPRD tingkat provinsi Sumatera Selatan itu ikut. Iya. Itu kita bukan biasa undang secara sekali. kedinasan, nah, tapi mereka datang dengan mengajak rombongan. Luar biasa, itu apresiasi yang cukup tinggi ya buat kita semua. Nah Pak, menurut Bapak di Kabupaten Muara Enim destinasi mana yang menurut Bapak sebenarnya keren banget tapi belum banyak orang tahu? Destinasi ini banyak. Nah, tadi saya selalu sampaikan air terjun itu ada berapa? Iya. Ada berapa Pak Kayak kira-kira? ada di air terjun Lemutu. Iya. Nah ini juga bagus. Tapi ya itu salah satunya kita kurang promosi. Iya, kurang promosi. Terus tuh pengolahannya masih diolah oleh desa. Desa. Banyak sebenarnya kalau ini. Terus kalau danau juga kan banyak. Iya, danau-danau. Danau
Suji juga, wah udah luar biasa Udah itu. luar biasa itu ya, Pak. Udah bagus. Udah bagus banget Tapi itu. juga alhamdulillah kayak Danau Suci ini ada support dari perusahaan. Nah itu. Nah, tapi mereka tuh bagus lah. Iya, Bagus betul. ya. Bagus. Nah, kalau ngomongin soal pariwisata air terjun Bedegung nih Pak nih, bagaimana sih Pak masyarakat lokalnya untuk mendukung pariwisata tersebut? Ya, salah satunya kayak rafting tadi. Nah, kalau kita mengandalkan SDM yang ada di kita, rafting itu nggak akan berjalan. Betul. Nah, artinya dukungan dari desa ini luar biasa. Iya. Bahkan ada desa itu sudah menambahi perahu yang ada dari Bedegung itu. Iya. Nah, artinya ini kata keterlibatan. Iya, Terus tuh antusias ada, ya, Pak? terus tuh ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya kayak hari-hari tertentu yang tingkat kunjungan lumayan ramai. Iya. Nah, remaja atau pemuda-pemuda desa ini bisa membantu untuk pengamanan, terus tuh untuk menjaga parkir. Keren ya, Nah, Pak. itu artinya Antusias. bantu, iya. Nah, bahkan secara tidak langsung, ya mereka juga mempromosikan lewat ini nih Iya, media-media gitu. betul sekali. Keren sekali. Nah, Pak, ngomongin media tadi ya Mbak Iya. ya. Dengan begitu banyaknya era digitalisasi, sehingga banyak sekali individu ataupun mau kelompok mempromosikan lewat digital ataupun media sosial. Nah, Bapak, sepengaruh apa sih Pak itu sosial media? Wah, itu sekarang ini kan tidak lepas dari namanya digital. Digitalisasi, Nah, artinya sangat-sangat pengaruh. Karena kalau kita dari mulut ke mulut, Iya. nah itu kan nggak akan optimal. Iya, Terus kita betul. penyebaran mungkin pamflet atau segala jenisnya itu juga kan nggak mau optimal. Iya, Artinya betul. digital tuh memang luar biasa. Iya. Nah, itu. Karena sekarang tuh orang semuanya pakai media sosial. Iya. Jadi Dan- mereka tinggal lihat ini gadget. Karena jangkauannya lebih luas. Iya, Iya. jangkauannya lebih luas. Terus tanpa terbatas. Iya. Ya, kita promosikan lewat media itu dimanapun, kapanpun bisa. Iya, betul. gitu. Sambil guling-guling pun bisa, Bisa. itu. Iya, kita Luar biasa Iya. sekali Mbak Repi, Bapak Kandar Bedizon. Luar biasa. Nah, sekarang pasti kita selain banyaknya pertanyaan, kita akan memasuki challenge podcast, Iya. mitos atau fakta. Mbak Repi, boleh Iya. dari Mbak Repi dulu. Bapak, Hmm. mitos atau fakta? Pariwisata di daerah Kabupaten Muara ini apakah betul tidak bisa maju tanpa adanya investor? Mitos. Mitos. Iya. Karena Ya, kita kan untuk Muara Enim kan kaya. Iya. Nah, kenapa kita tidak memanfaatkan yang ada? Kekayaan yang ada ya, ya, Pak. contoh di Bedegung kan tanpa ada sentuhan dari investor, Iya. udah bisa. Udah bisa Nah, ya. gitu. Oke, berarti bisa di tempat-tempat lain, di tempat wisata-wisata lain bisa dicontoh itu. Bisa. Bedugul. Contoh tadi kayak Danau Suji sudah disupport oleh Oleh Pertamina gitu. Asal bisa saling berkoordinasi antara rakyat dan berkolaborasi. Iya. antara masyarakat dan pastinya harmonisasi kembali lagi Iya, seperti benar, Bapak benar. tadi ya. Bapak, mitos atau fakta di antara jenis wisata yang ada di Kabupaten Muara ini bahwa pemerintah itu lebih melirik wisata alam dan wisata kuliner, tidak melirik wisata-wisata lainnya. Itu mitos atau fakta, Pak? Fakta. Itu kenapa Pak alasannya? Ya karena tadi wisata alam ya memang kita arahkan ke situ kan. Nah, terus tuh sesuai dengan dinas kita nih, Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, makanya ada UMKM, kuliner gitu. Karena emang kita di sini tuh lebih ke Sumatera Selatan, emang kaya akan alam sebenarnya wisatanya. Betul, betul. Bapak, mitos atau fakta? Anak muda sekarang kurang tertarik terjun ke dunia pariwisata. Kalau saya katakan ini mitos. Mitos ya? Ya, karena sebenarnya ini mungkin kurang pendekatan dengan pemuda, Iya. kurang penjelasan. Iya. Oh, Kurang apa edukasi, sih? iya. Nah, salah satu Kurang itu edukasi. kurang edukasi. Ya, kedepannya mungkin inilah kita bisa merangkul pemuda-pemuda ini. Iya. Artinya pariwisata itu luar biasa Iya, sebenarnya. betul. Berarti upaya pemerintah adalah untuk merangkul anak-anak muda Salah satunya agar, itu. iya, agar anak-anak muda tersebut bisa apresiasi dan berkontribusi langsung terhadap Iya, pariwisata benar. yang ada di Kabupaten Kabupaten Muara Muara Enim ini. khususnya ya. Iya betul. Malahan ya, ide kreatif dari anak-anak generasi Iya. Gen Z ataupun Iya. generasi Gen Alpha. ya Gen Alpha itu
akan lebih kreatif kalau misalnya Iya. dia ikut koordinasi di Iya. dalamnya ya. Betul, betul. Bapak, mitos atau fakta di tengah efisiensi, event wisata apakah yang lebih efektif untuk promosi? Bisa dibilang? Event wisata apa yang lebih efektif untuk promosi, Pak? Untuk promosi Oh. pariwisata. Fakta ya. Nah, karena di tempat wisata ini memang perlu event-event untuk peningkatan. Iya. Artinya ada suatu hal yang mungkin perlu kita tingkatkan, kayak di Bedugul itu. Iya. Tanpa ada event sebenarnya sudah ada hari-hari tertentu itu cukup banyak pengunjung. Iya. Tapi mungkin dengan adanya event, tidak melihat hari-hari tertentu, tapi dengan jadwal yang kita tentukan, bisa menarik wisatawan gitu. Ya seperti yang kemarin ya diadakan yang gitu. rafter ya, anak-anak rafter otomatis Arung Jeram, anak-anak rafter langsung mengunjungi wisata Bedugul dan ngajak teman-temannya sekaligus promosi ya Pak. di Iya situ benar. pasti. Dan yang paling keren lagi itu kemarin lombanya ya Pak, yang rafting itu tuh udah skala nasional kata Ketua Faji Iya. di provinsi. Keren sekali berarti event yang kemarin yang terlaksanakan. Bahkan itu kalau nggak salah baru pertama kali Pin ya. Iya. Nah itu baru pertama kali, alhamdulillah. Ya namanya pertama ini mungkin masih banyak kekurangan, tapi ke depan support itu luar biasa dari luar. Nah, termasuk kemarin dari Ketua DPRD provinsi, dia sangat support. Keren sekali. Bahkan mungkin untuk apa yang kekurangan dia bisa menyampaikan pokir dia gitu. Iya. Tapi itu pecah banget Pak, luar Iya, biasa luar banget biasa. antusiasmenya itu Pak. Bapak, oke Pak, tadi kan kita sudah melanjutkan mitos atau fakta. Nah selanjutnya kita masuk ke challenge berikutnya yaitu melanjutkan kalimat. Nanti Ani ataupun Mbak Repi akan memberikan kalimat, Bapak melanjutkannya. Iya. Bapak, pariwisata Muara Enim ke depan itu akan seperti apa? Nah ini, kita memang harus siap segala sesuatu, apalagi ke depan untuk akses khususnya dari provinsi. Mudah-mudahan ke depan kan jalan tol Muara Enim, Prabu Muara Enim itu kan bisa ini. Artinya kita harus siap. Harus siap itu. Nah, segala sesuatu, baik itu nanti kalau untuk tempat-tempat wisata, mungkin kita bisa kerjasama, mungkin penyiapan homestay gitu. Ya, betul. Bapak, buat Pak Kandar Budizon, pariwisata adalah Pariwisata ini adalah, nah tempat salah satu kita menghilangkan rasa capek. menghilangkan capek, salah satunya itu. Hal yang paling bangga dari dunia pariwisata Kabupaten Muara Enim adalah? Apa ya? Masyarakatnya. Alamnya pasti ya. Iya, alamnya. Yang jelas alamnya, karena ya tadi untuk di Muara Enim tempatnya banyak, dan itu pun kalau kayak ini nih, air terjun Iya. dengan tingkat tingginya 99 meter, ini kalau tidak salah bahkan tertinggi di Sumatera. Nah Iya. itu, nah kan luar biasa. Terakhir Pak, pesan Pak Kandar untuk anak muda Kabupaten Muara Enim. Saya berharap untuk anak-anak muda, khususnya mungkin yang belum terlalu memahami apa itu artinya wisata, artinya jangan apa istilahnya Jangan terlalu fokus sama dunia bukan. sendiri, Apa sih? Kalau jangan alergi. Aduh, jangan nah alergi. tuh. Nah, jangan alergi dengan hal-hal seperti ini. Karena dari wisata, tempat wisata inilah sebenarnya banyak faktor-faktor yang keterlibatan. Nah, mungkin salah satunya bisa didukung oleh ekonomi kreatif tadi. Iya, betul. Betul. Nah, dan banyak sebenarnya. Bahkan untuk pemuda itu bisa menyalurkan mungkin apa keinginan mereka itu di tempat wisata. Betul, Tuh. hobi-hobi mereka. Makanya saya berharap untuk para pemuda-pemuda jangan alergi lah dengan wisata itu. Iya. Bahkan dari wisata inilah kita bisa mengeluarkan
Ide-ide kreatif, kita bisa gitu. berekspresi ya Pak ya. Nah salah satunya juga kan sudah mengadakan lomba perahu bidar ya Pak. Iya. Itu salah satu promosi yang luar biasa untuk anak muda di luar sana ya Pak, untuk Kabupaten Muara Enim. Bahkan dari wisata inilah bisa meningkatkan PAD. di samping itu bisa meningkatkan penghasilan dari pemuda-pemuda itu sendiri. Iya, betul. Ya, tuh. Bisa dengan jualan di sana, bisa membuka wahana permainan-permainan lainnya yang mendukung pariwisata. Bahkan tanpa ada modal, maksudnya cuma bisa kita menjual jasa. Contoh, kalau ada anak-anak wisatawan yang datang itu, kita bisa bantu. Oh sini kita ambilkan support yang bagus. Nah, mereka kan bisa memberikan tip kepada kita. Nah itu salah satunya. Ini ya mungkin bahasanya jadi tukang foto gitu kan. Gitu. Apalagi kalau misalnya mereka tuh seperti ayo dong kita buka tour nih ke Curug Pedegung, lalu ke danau mana lagi, ke danau mana lagi. Iya, itu sama aja seperti promosi secara nggak langsung. Bapak boleh sebelum kita tutup ini kan pasti obrolan kita penuh dengan makna ya, meskipun ringan tapi penuh dengan insight Mbak. Mudah-mudahan dengan obrolan ini Kabupaten Muara Enim dengan semua pariwisatanya makin dikenal juga, dan pastinya kita harus makin bangga dengan pariwisata yang ada di Kabupaten Muara Enim. Boleh kasih satu kata aja buat seluruh sobat podcast dari khususnya Bapak Kandar Budizon Eskom MM selaku Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Ya, untuk siapapun saya tidak membedakan, berharap ke depan mulai saat ini sampai ke depan. Mari kita memajukan pariwisata khususnya ada di Kabupaten Muara Enim dengan tanpa ada perasaan alergi untuk pariwisata Kabupaten Muara Enim. Kalau tidak kita, siapa lagi? Nah, kalau tidak sekarang, kapan lagi? Ya. Mari kita sama-sama majukan pariwisata khususnya di Kabupaten Muara Enim. Boleh di note ya, kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Terima kasih Bapak. Terima kasih banyak Bapak sudah meluangkan waktunya. Terima kasih. Terima kasih banyak ya. Mudah-mudahan kita semakin bangga pastinya tadi seperti tadi yang Ani bilang. Terima kasih untuk waktunya. Terima kasih buat semuanya. Saya Riani Raiba. Saya Revita Riani. Dan saya Kandar Budizon. wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.